Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini gue mau nge-review film A Muse dan dirilis pada tahun 2012. Film ini adalah film garapan Jung Ji-woo. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke gengs, langsung saja. Let's go! Sebelum masuk ke bahasan, seperti biasa, ada sedikit quotes dari admin Linglung. Itu tetap jangan bergerak kalau masih digerakkan. Cerita berawal dari rumah si kakek ini. Kakek ini adalah seorang penyair yang berusia 70 tahun. Kita sebut saja sebagai Sagono. Dia menghabiskan sisa hidupnya sendiri, tidak ada yang menemani di rumah itu. Tiba saatnya Sagono ini pulang dari jumpa pers. Dia menemukan wanita yang kebetulan adalah mantan gue. Dia tergeletak di pekarangan halaman rumah si Sagono. Wanita ini bernama Eungyo. Susah ya disebutnya, kita sebut saja sebagai Bihun. Dan di situ ada anak murid Sagono yaitu Kim Mo-yul. Dia adalah anak didik dari Sagono ini, yang tidak berbakat tetapi dia sangat setia dan nurut, kita sebut saja sebagai Tuyul. Di saat makan malam, Sagono dan Tuyul berbincang kalau Bihun ini ingin mempunyai pekerjaan sambilan, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah atau kita sebut sebagai IRT. Tiba Bihun ini mengerjakan pekerjaan rumah Sagono. Sagono melihat tubuhnya seperti Bihun yang amat sangat mulus. Ketika malam hari, hujan turun. Tiba datang si Bihun ke tempat si Sagono karena bajunya basah. Sagono membiarkan dia menginap di kediamannya. Saat Bihun ganti baju, Sagono dengan sengaja mengintip tubuhnya. Dan tiba di saat mereka mau bobo. Bihun tidak berani bobo sendiri di sofa karena takut ada petir. Dia menyelinap di selimut Sagono. Ketika Sagono ini mau bangun, di pagi hari Sagono mau menggrepe si Bihun ini. Tapi di situ datanglah si Tuyul. Dan si Tuyul melihat semuanya, di sini dia mulai cemburu. Kenapa sih ada Bihun ada di rumahnya Sagono ketika pagi hari dia datang? Di saat mereka bertiga jalan-jalan ke Gunung Pancar, Tuyul agak sedikit kesal kenapa dia dandan terus. Dan ketika Bihun dandan, jatuhlah cermin itu. Dia marah karena cermin itu adalah pemberian dari ulang tahun ibunya. Di sini Sagono mengambil cermin itu, Bihun melamun karena keberaniannya Sagono ini. Seperti biasa, pulang sekolah si Bihun datang ke rumah Sagono. Tiba saatnya Bihun membuatkan tato di dada Sagono, tapi di sini aki-aki ini berhalu menyendoknya. 발목은 한 줌도 되지 않아 술이 벌써 그의 말할 수 없이 아름다웠고. Scene berpindah saat Bihun sedang berdua dengan Tuyul. Tuyul marah-marah karena cemburu dan meletakkan sesuatu milik Sagono bukan pada tempatnya. Tiba saatnya Sagono menjemput si Bihun di sekolahnya. Sepulang sekolah, Sagono mengajak makan si Bihun. Sagono dan Bihun berbincang, dan di satu sisi Tuyul kepo dengan apa yang ditulis oleh Sagono. Ternyata dia menulis tentang hubungan cinta antara pria 70 tahun dan gadis SMA ini. Tuyul marah kepada Sagono karena cerita ini tidaklah mungkin. Dan namanya adalah skandal jepit. Di sini Sagono marah dan bilang kalau Tuyul tidak punya bakat sedikit pun untuk menulis atau membuat tulisan ini. Malam hari Bihun tidak dibiarkan masuk ke rumah Sagono. Dan di situ Bihun besoknya ada ujian. Di sini dia tidak bisa berkonsentrasi saat belajar. Di dalam mobil Tuyul mencium Bihun.
Ya di sini Bihun amat sangat polos. Saat jumpa pers, Sagono berpidato sambil bergelimangan air mata. Ya, kalian tahulah dia cemburu dengan si tuyul ini. Tibalah musim salju datang. Begitupun hari ulang tahun si Sagono ini. Datanglah si Bihun membawa hadiah untuknya. Di saat ada kue ulang tahun mau niup lilin, datanglah juga si tuyul. Tapi tuyul bilang ke Bihun, kalau kakek Sagono ini diabetes, dia tidak bisa makan kue. Di sini tuyul dikacangin sama Sagono, tapi di saat mau pergi dipanggil kembali. Ya, seperti layaknya ibu-ibu nawar di pasar. Mereka bertiga berbincang. Kelar mereka berbincang, tiba saatnya Sagono mengucapkan good night kepada Bihun. Tapi Sagono melihat kalau Bihun tidak pergi, melainkan dia nyendok dengan si tuyul. Sagono melihat mereka berdua lagi nyendok. Ketika Sagono di dalam mobil, dia amat sangat sedih dan berniat ingin membunuh si tuyul. Dia membunuh si tuyul dengan mengempeskan ban mobilnya, dan dengan sengaja dia membawa mobil Sagono. Ketika tuyul membawanya, setirnya seperti ugal-ugalan dan tidak bisa dikendalikan. Tapi di sini tuyul masih hidup. Dia ke bengkel light terdekat. Di satu sisi Sagono membakar penulisannya itu. Di saat tuyul ingin menuju ke rumah Sagono, di sanalah baru terjadi kecelakaan dan mengakibatkan si tuyul ini meninggal dunia. Di akhir cerita, Bihun datang ke tempat si Sagono ini. Sagono amat sangat kecewa karena yang pertama dia cemburu sudah nyendok dengan tuyul, yang kedua penulisannya pun tidak jadi rilis. Dan yang ketiga adalah dia sudah muak dengan semua ini, terutama kepada si Bihun. Oke geng, sekian dulu review alur film ini. Admin Linglung pamit undur diri. See you next video gengs. Bye.